إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Masih berkaitan dengan kesunan-kesunan di dalam sholat, ya, kesunan-kesunan di dalam sholat. Kita lanjutkan kesunan berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal jahru li ghairim ra'atin fi hadratil ajanibi fi raq'atai as-subhi wa ulatai al-isya'ain wal jumu'ati hatta raq'atil masbuqi ba'da salami imamihi wa fil aidaini wal istisqa wal khusufi wa tarawihi wal witri ba'daha. Ini kesunahan yang berikutnya, jahar, yaitu mengeraskan bacaan, ya. Tapi ini selain perempuan kalau ada laki-laki ajnabi. Masih berkaitan dengan kesunan-kesunan sholat. Al-jahru, ya, ini selain perempuan, ya, selain perempuan yang ada laki-laki ajnabi. Bihadrati al-ajanib. Ya. Ini nanti, ya. Ini kemudian di mana atau di tempat mana saja menjaharkan, maka yang pertama di dua rakaat sholat subuh, ya. Ini di yang pertama yaitu fi raq'atai as-subhi, di dua rakaat subuh, ya. Kalau sholat subuh ada dua rakaat, maka di rakaat pertama dan kedua ini dijaharkan, ya. Jadi ketika membaca Al-Quran, baca Fatihah dan surat itu dijaharkan. Kemudian yang berikutnya di dua rakaat awal ulatai al-isya'aini, di dua rakaat awal sholat isya. Isya yang dua maksudnya yaitu maghrib dan isya. Ini juga disunahkan, yaitu disunahkan baca dengan keras di rakaat pertama dan rakaat kedua, yaitu di sholat maghrib dan sholat isya. Kalau sholat subuh dua rakaat maka langsung disebutkan dua rakaat sholat subuh. Kemudian yang ketiga fi al-jumu'ah, sholat Jumat ini juga dijaharkan hatta raq'atil masbuk, sampai pun rakaatnya masbuk, satu rakaat al masbuk ba'da salami imamihi, Nah, ini sholat Jumatnya juga disunahkan dijaharkan, ini termasuk kesunahan. Kemudian ada lagi di sholat
dua hari raya. Keempat, al-idain. Di al-idain. Ya, dua sholat hari raya ini juga disunahkan dijaharkan. Sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian sholat al-istisqa. Nah, sholat istisqa, sholat minta hujan juga dijaharkan. Dan juga kemudian sholat al-khusuf, ya, khusuf ya. Khusuf itu yang gerhana bulan. Ya, khusuf. Kalau gerhana matahari itu khusuf. Ini dijaharkan ya. Kemudian ketujuh, at-tarawih. Ini sholat tarawih. Kemudian wal witr dan witirnya ba'da tarawih. Ya, ini ada 7 atau 8 yaitu disunahkan jahar. Jadi sholat-sholat yang disunahkan dijaharkan nih kita sebutkan ya, ada 7 atau 8 dengan witir ya. Ya, wal jahru. Jadi dijaharkan, yaitu siapa yang menjaharkan, ya bacaannya dijaharkan untuk sholat jahriyah ya, yaitu selain makmum ya. Kalau makmum tidak dijaharkan. Dan dijaharkan ini juga selain perempuan ataupun khunsa ketika ada laki-laki ajnabi non mahram. Jadi jahar ini berlaku bagi imam, juga berlaku bagi munfarid ya. Jadi imam dan munfarid. Adapun makmum tidak disyariatkan untuk dijaharkan ya. Jadi ketika sholat jahriyah misalnya maghrib, isya, subuh ya, maghrib isya di 2 rakaat pertama, subuh di 2 rakaatnya, ini bagi imam dan bagi munfarid disunahkan untuk dijaharkan ya, ketika membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat ya. Tapi kalau makmum tidak ya. Kemudian yang tidak dianjurkan juga adalah kalau makmum jadi makruh ya, tidak diperbolehkan. Kemudian perempuan kalau dia sendiri bisa dijaharkan, tapi kalau dia ada lelaki non mahram ajnabi maka makruh ya, makruh menjaharkan. Misalnya perempuan sholat maghrib sendirian, kemudian di situ ada laki-laki non mahram, maka pada asalnya sholat maghrib dijaharkan, tapi karena ini adalah seorang perempuan dan ada laki-laki non mahram sehingga malah makruh dijaharkan. Jadi tidak ada anjuran untuk dijaharkan. Kenapa? Karena li khaufi al fitnah, karena apa? Khawatir terkena fitnah. Nah, nanti kalau dia sendirian ya, bagi imro'ah perempuan ataupun khunsa yang punya 2 jenis kelamin, maka dianjurkan tetap dianjurkan dijaharkan ketika sendirian atau ada laki-laki tapi mahramnya, atau juga ada perempuan yang lain ya. Jadi kalau ini perempuan sholat sendiri, ada laki-laki mahram, kemudian atau ada dia sholat sendiri atau ada laki-laki mahramnya di situ atau ada perempuan-perempuan yang lain, maka tetap disunahkan dijaharkan ya. Akan tapi jaharnya di sini lebih pelan daripada jaharnya pada laki-laki ya, lebih pelan daripada jaharnya laki-laki. Yaitu di tempat-tempat yang sudah kita sebutkan, 2 rakaat sholat subuh, kemudian 2 rakaat awal sholat isya dan maghrib, yaitu maksudnya 2 isya itu maghrib dan isya ya. Dinamakan isya karena di sini isya mendominasi ya, sehingga disebut dengan penamaan isya. Kemudian juga ketika sholat Jumat, meskipun dia
masbuk ya, meskipun masbuk. Nah, sholat Jumat ini juga dijaharkan. Kemudian ketika sholat id ya, di surah Al-Karim disebutkan sholat id adaan wa qodoan ya. Di sini adaan wa qodoan. Adaan wa qodoan ya. Baik itu ada ataupun qodo. Kemudian istisqa walau naharon ya. Istisqa minta hujan, sholat minta hujan meskipun di siang hari walau naharon. Kemudian khusuf ini gerhana apa? Bulan ya, lil qamar ya, lil qamar. Kemudian sholat tarawih ya, sholat tarawih. Kemudian sholat witir setelah tarawih. Kemudian di surah Al-Karim disebutkan juga tambahannya ada 2 rakaat tawaf, sholat tawaf yang dikerjakan ketika waktu jahar ya, ketika waktu jahar misalnya di malam hari ya. Adapun untuk qadha ya, qadha sholat, maka yang jadi patokan adalah waktunya, waktu mengqadha ya, waktu mengqadha. Maka fa in qadha lailan maka jahara walau fin nafil au naharon asra ilal aidain. Jadi termasuk juga masalah mengqadha salat. Nanti apakah dijaharkan atau disirkan, maka dilihat kapan mengqadha. Misal dia mengqadha di waktu malam hari, maka dijaharkan ya. Mengqadha salat zuhur, misalnya salat zuhur itu salat siriyah ya. Kalau adaan tidak qadha, dikerjakan pada waktunya, dibaca sir. Tapi kalau diqadha maka dilihat qadhanya di waktu apa. Kalau waktu siang ya disirkan. Tapi kalau mengqadha sholat zuhur misalnya ini di waktu malam maka dijaharkan. Jadi mengikuti tempat atau waktu ya, waktu mengqadha. Meskipun ini sholat sunnah dikatakan demikian walau fin nafil. Kemudian kalau di qadha di siang hari maka disirkan. Misalnya terluput sholat isya. Sholat isya termasuk sholat yang jahriyah. Tapi kalau terluput kemudian diqadha di siang hari maka disirkan. Karena yang jadi patokan adalah waktu mengqadha. Kecuali sholat id ya. Kecuali sholat id. Tadi sholat id ini dikecualikan ya. Dia dikecualikan. Tadi disebutkan 2 sholat id ini dijaharkan baik itu ada ataupun qadha. Ya, jadi untuk qadha tergantung waktu mengqadhanya kapan, siang atau malam. Yang dimaksud dengan malam itu min ghurubis syamsi ila tulu'iha. Ya, dari terbenam matahari sampai terbitnya, sehingga mencakup waktu subuh. Ya, waktu subuh ini dimasukkan lail karena lail ini dari tenggelam matahari sampai terbit matahari, sehingga waktu subuh masuk. Nah, ini berkenaan dengan tempat-tempat di mana sholatnya dijaharkan. Apa yang dimaksud dengan jahar? Jahar itu mengeraskan suara sampai orang lain mendengar, namanya jahar. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu orang lain dengar namanya jahar. Adapun sir, lirih itu apa? Mengucapkan suara. Sir itu mengucapkan suara di mana suara itu hanya terdengar diri kita sendiri. Ya, maka ini dhobit yang penting berkaitan dengan kapan disebut jahar, kapan disebut sir. Maka sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, subuh itu jahar. Ketika mengucapkan membaca, maka orang lain dengar. Sholat zuhur, sholat asar sir. Maka ketika mengucapkan membaca, maka yang dengar hanya kita yang baca, orang lain tidak dengar karena itu sir ya. Baik, kemudian di sini ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang kesunahan jahar di dalam sholat-sholat yang telah kita sebutkan tadi. Yang diantaranya dari
Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yaitu di salat maghrib dengan surat Tur ya. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib dijaharkan karena sampai ini sahabat mendengar. Nah, berarti ketika maghrib dia dijaharkan. Kemudian dari Bara' radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u watini wa zaitun fil isya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Atin watini wa zaitun fil isya. Fil isya di waktu salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsanu atau ahsana sautan minhu au qira'atan. Dan aku tidak pernah mendengar seorang yang suaranya lebih bagus atau bacaannya lebih bagus dibanding suara atau bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di salat isya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca watini wa zaitun. Nah, berarti dalil di salat isya adalah dijaharkan ya, dijaharkan. Kemudian itu tadi dalil untuk salat maghrib, kemudian salat apa? Isya. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya berkaitan dengan cerita tentang hadirnya jin dan mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan wa huwa yusolli bi ashabi sholatal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat yaitu salat subuh, salat fajar. Falamma sami'u al-Qur'ana istami'u ya. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an mereka menyimaknya, mendengarkannya. Berarti ini terdengar, suaranya apa? Terdengar. Maka hadis-hadis ini tadi menunjukkan bahasanya di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat subuh itu dijaharkan. Dijaharkan di mana nanti bacaannya didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian nanti untuk sholat-sholat yang lain yang itu ada jaharnya, ya insya Allah akan dibahas di tempatnya masing-masing. Nanti coba kita sebutkan apa dalilnya. Karena tadi ada sholat Jum'ah, sholat 2 hari raya, istisqa, khusuf, tarawih. Nah ini nanti yang sudah kita sebutkan dalilnya sholat subuh, sholat isya, ya, dan sholat maghrib. Nah itu sudah kita sebutkan dalilnya. Demikian ini tentang kesunahan menjaharkan bacaan di dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.